Selamat datang di channel YouTube kami. Banyak cerita sejarah di sini. Cerita seputar hal yang dianggap mistis, cerita dongeng, cerita mitos dan tahayul, dan juga pengetahuan seputar kesehatan kejiwaan yang berhubungan dengan seolah melihat hantu-hantuan. Hai teman-teman, dalam video ini kami akan menyampaikan tentang suara bisikan di telinga. Suara bisikan yang lebih sering dianggap suara gaib atau wangsit gaib. Jika teman-teman mendengar suara bisikan seperti ada seseorang sedang membisikkan kata-kata tertentu, yang padahal tidak ada siapa-siapa di tempat itu atau tidak ada siapapun di sekitar teman-teman berada, maka sudah pasti kejadian tersebut akan teman-teman kaitkan dengan sesuatu yang berbau mistis. Tidak ada salahnya mengaitkan bisikan tersebut berasal dari sesuatu yang gaib, tapi alangkah baiknya anggapan tersebut juga diimbangi dengan pengetahuan klinis tentang hal tersebut. Jika pengetahuan berimbang, dan jika kejadian tersebut kebetulan menimpa teman-teman, maka teman-teman bisa melakukan langkah penanganan kesehatan apabila bisikan tersebut ternyata salah satu gangguan yang berhubungan dengan kejiwaan. Dan penanganan akan bisa cepat dilakukan sebelum gangguan tersebut menjadi lebih parah. Di dalam pengetahuan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan kejiwaan, suara bisikan di telinga yang padahal tidak ada siapapun di dekat teman-teman. Kondisi tersebut adalah salah satu jenis halusinasi, dalam bahasa klinis disebut halusinasi akustik atau halusinasi pendengaran. Jika menderita gangguan jenis ini, yakni mengalami halusinasi pendengaran, sebaiknya cepat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, supaya mendapat arahan pengobatan. Menderita halusinasi pendengaran jika masih ringan, sering penderitanya menjadi salah jalan, karena ia akan merasa seolah mendapat arahan atau petunjuk dari sesuatu yang gaib. Banyak kasus penderitanya seolah merasa mendapat perintah gaib lalu mencelakai orang lain. Atau karena ia merasa seolah selalu mendapat wangsit gaib, lalu dadakan mengaku paranormal, bahkan ia akan bisa mengaku lebih dari paranormal. Gangguan halusinasi pendengaran terdiri dari dua bentuk. Pertama, akoasma, penderitanya akan mendengar suara-suara kacau yang tidak bisa dibedakan dengan tegas. Kedua, fonema, penderitanya akan mendengar suara-suara jelas yang berasal dari layaknya manusia sedang berbisik. Penderitanya akan mendengar kata-kata dan kalimat-kalimat tertentu, seperti orang berbicara atau membicarakan sesuatu. Dan berikut adalah macam-macam bentuk atau gejala halusinasi yang mungkin belum teman-teman ketahui. Halusinasi penglihatan atau visual optik. Penderitanya akan seolah melihat sesuatu objek tetapi pada kenyataannya tidak ada. Objek tersebut misal seolah melihat manusia tinggi besar, seolah melihat hal-hal seram seperti ular sangat besar, seolah melihat hantu, atau sedang dalam perjalanan seolah melihat kota padahal yang ia lewati semak belukar. Halusinasi pendengaran atau auditif akustik. Seperti yang telah kami sampaikan, di mana penderitanya akan seolah mendengar suara-suara, berupa suara manusia, suara hewan, atau suara-suara lain yang padahal sedang berada di tempat tenang tidak ada seorang pun di sekitarnya. Halusinasi penciuman, di mana penderitanya seolah mencium bau sesuatu atau aroma tertentu tetapi tidak ada, orang lain tidak mencium aroma tersebut. Halusinasi pengecapan gustatorik, di mana penderitanya akan merasakan sesuatu rasa tetapi tidak ada apa-apa dalam mulutnya. Halusinasi peraba, di mana penderitanya akan seolah merasa diraba, disentuh, ditiup, atau seperti ada ulat bergerak di bawah kulitnya yang padahal tidak ada apa-apa di tubuhnya. Halusinasi kinestetik, di mana penderitanya akan seolah merasa badannya bergerak dalam sebuah ruang, atau anggota badannya seolah bergerak sendiri.